Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selalu. selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini kami akan melakukan presentasi hasil dari studi literatur dan kompetitif audit dari ide kami yaitu Smart Compost Demonstrator. Kelompok ini berisikan saya sendiri Muhammad Suhaili, kemudian ada Muhammad Abiyu dan Syuhada Al-Afgan. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan terlebih dahulu. Composting merupakan salah satu metode ramah lingkungan yang digunakan untuk mengelola limbah organik menjadi pupuk alami. Namun saat ini masih dianggap rumit karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang fase biologis dari si composting ini sendiri. Secara tradisional, tingkat kematangan composting ini dinilai dari tekstur dan bau yang bersifat subjektif. Saat ini, ada penelitian terbaru yang menawarkan solusi berbasis IoT dengan suhu, kelembapan, dan gas yang dipantau secara real-time melalui dashboard digital, di mana pendekatan ini sendiri membuat proses dari composting ini menjadi lebih akurat dan bermanfaat sebagai media edukasi. Jadi pada kajian ini kami akan meninjau penelitian terdahulu sebagai dasar perancangan ide kami, yakni Smart Compost Demonstrator, di mana ide kami ini merupakan sebuah alat mini IoT yang digunakan untuk membantu masyarakat untuk memahami secara visual bagaimana perubahan dari sampah organik ini sendiri menjadi kompos. Next. Jadi untuk rumusan masalah yang ada di ide kami, yang pertama itu adalah sulitnya mengetahui tahapan kompos aktif atau matang karena tidak ada data yang jelas. Kemudian ada pemantauan yang masih manual melalui bau ataupun tekstur, di mana pemantauan secara manual ini masih kurang akurat dan membingungkan. Kemudian belum ada media edukasi yang real time untuk memperlihatkan proses kompos ini sendiri. Next, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Abiyu. Pada Abiyu, Baik, silakan. untuk berikutnya adalah hasil literatur review dari 10 jurnal. Untuk jurnal yang pertama yang berjudul Smart Compost Guardian. Di jurnal ini sistem IoT sederhana dengan sensor DAT11 untuk suhu dan kelembapan. Kemudian data dikirim ke ThinkSpeak dan dilengkapi SMS alert. Keunggulannya adalah murah, mudah diakses, cocok untuk edukasi dasar. Kelemahannya akurasi rendah, tidak ada sensor gas, dan visualisasi terbatas, sehingga kurang komprehensif. Untuk jurnal kedua yang berjudul IoT dan Plus AI for Smart Composting yang menggunakan SP32 dengan sensor suhu, kelembapan, gas, serta RNN untuk prediksi kematangan kompos. Dan kemudian yang ketiga, jurnalnya berjudul IoT Based Agricultural Compost Monitoring yang mengintegrasikan sensor suhu, kelembapan, dan pH untuk pemantauan skala pertanian, yang mana membantu petani lebih efisien tapi terlalu besar dan mahal untuk demonstrator edukatif. Kemudian yang keempat, Smart Compost System using IoT yang menggunakan multisensor dengan koneksi Wi-Fi atau GSM. Kemudian literatur review yang kelima, Compost Maturity Prediction dan Gas Monitoring yang menggabungkan sensor suhu, kelembapan, gas dengan machine learning interpretable, memberi prediksi objektif hasil kompos yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Kelemahannya butuh dataset besar, biaya sensor tinggi, namun sangat relevan untuk edukasi berbasis data. Kemudian yang keenam, Recent Trends in IoT Enable Composter. Kajian literatur tentang tren IoT pada composting yang memberi peta teknologi dan tantangan, dan kelemahannya tidak ada prototipe nyata dan minim aspek edukasi. Kemudian yang ketujuh, Smart Compost Binwidth 4G and SHT20. Prototipe dengan sensor suhu atau kelembapan, modul 4G panel surya, mandiri dan ramah lingkungan, cocok untuk outdoor edukasi. Kemudian yang ke-8, IoT Based Organic Waste Composter. Komposter skala kecil berbasis Arduino Uno, sensor dasar, dan LCD lokal. Murah, mudah replikasi, cocok untuk pengenalan awal. Kemudian yang ke-9, yang berjudul IoT Based Compost with Blink Dashboard menggunakan SP8266 dengan sensor suhu dan kelembapan tanah. Data ditampilkan di Blink Dashboard yang interaktif, cocok untuk edukasi. Dan jurnal terakhir yaitu IoT Based Waste to Compost Educational Kit. Prototipe edukasi berbasis SP32 dengan sensor suhu dan kelembapan. Data ditampilkan di web sederhana, dilengkapi modul pembelajaran interaktif, kelemahannya sensor terbatas dan desain sederhana, tetapi relevan sebagai cikal bakal Smart Compost Demonstrator, yaitu judul kami sendiri.
Kemudian kesimpulan literatur reviewnya pada bagian judul yang pertama, Smart Compost Guardian. Parameter yang dipantau adalah suhu kelembapan, terus ada metode, uji lapangan dengan ThinkSpeed, kemudian ada dampak terhadap komposnya, pertumbuhan data kompos lebih terpantau, alert via SMS, kemudian efisiensi sistem, murah, real time. Kemudian komponen utamanya DHT11, SP8266, ThinkSpeed, SMS, dan modul. Kemudian manfaatnya, monitoring, dasar, murah, dan sederhana. Kemudian referensi untuk Smart Compost Demonstrator cocok untuk edukasi awal, tapi data masih terbatas. Kemudian yang judul kedua, untuk parameter yang dipantau adalah suhu kelembapan, CO2, NH2, dan CH4. Kemudian metodenya Cloud dan RNN Prediction. Untuk dampak terhadap prosesnya bisa diprediksi pada fase matang. Terus ada efisiensi sistem, akurat tapi kompleks. Untuk komponennya ada DS18B20, SP32, sensor gas, dan cloud. Kemudian manfaatnya ada monitoring komprehensif plus AI. Kemudian relevansi untuk Smart Compost Demonstrator terlalu kompleks, bisa diadaptasi sebagian untuk demo. Kemudian untuk jurnal ketiga, parameter yang dipantau adalah suhu kelembapan. Kemudian ada metode yang digunakan, cloud-based dan monitoring. Kemudian dampak terhadap proses kompos, efisiensi pertanian, kualitas kompos lebih baik. Kemudian efisiensi sistem, hemat air, kemudian dan pH terpantau. Komponennya ada pH meter, soil sensor, wifi modul. Kemudian manfaatnya adalah cocok untuk pertanian skala besar. Relevansi dengan judul kami adalah inspirasi untuk menambah parameter pH. Kemudian untuk jurnal yang keempat, suhu kelembapan gas, parameter yang dipantau. Kemudian metodenya adalah real time via GSM atau Wi-Fi. Kemudian dampak terhadap proses komposnya, deteksi kondisi abnormal. Efisiensinya fleksibel, bisa jarak jauh. Kemudian komponen yang digunakan MKSIG, DHT11, GSM modul. Kemudian manfaat utamanya adalah deteksi gas berbahaya. Relevansinya bisa dipakai demo, perlu visualisasi lebih interaktif. Kemudian untuk jurnal berikutnya, yang dipantau adalah suhu kelembapan, emisi gas. Terus metode yang dipakai, sensor plus machine learning. Kemudian dampak proses terhadap kompos, prediksi kematangan lebih akurat. Efisiensinya data diri butuh dataset. Kemudian komponen utamanya gas sensor dan ML model. Manfaatnya menentukan fase matang secara objektif. Relevansinya sangat relevan untuk edukasi ilmiah, tapi mahal. Kemudian untuk berikutnya, parameter yang dipantau, review multisensor IoT AI. Kemudian tahapan atau metodenya, kajian literatur. Kemudian dampak terhadap kompos, memberi peta teknologi IoT. Kemudian efisiensi beragam. Kemudian komponen utamanya berbagai sensor, cloud, AI. Kemudian manfaat utamanya gambaran menyeluruh. Kemudian referensi untuk judulnya landasan teori bukan implementasi. Untuk berikutnya, parameter yang dipantau adalah suhu kelembapan. Kemudian metode yang digunakan adalah outdoor demo dengan 4G. Kemudian dampak terhadap prosesnya, data real time sistem mandiri. Kemudian efisiensinya energi surya portable. Kemudian komponen yang digunakan adalah SHT20, 4G modul, solar panel. Kemudian manfaat utamanya bisa dipakai outdoor. Relevansinya sendiri dengan judul kami adalah inspirasi desain fisik dan portable. Kemudian untuk judul berikutnya, parameter yang dipantau suhu kelembapan. Kemudian metodenya adalah monitoring lokal. Dampaknya kompos bisa. Kemudian efisiensi sistem murah lokal. Komponen utamanya Arduino Uno LCD. Manfaat utamanya edukasi murah dan sederhana. Kemudian relevansinya dengan judul kami cocok untuk sekolah. Kemudian untuk jurnal berikutnya, parameter yang dipantau suhu kelembapan tanah. Kemudian metodenya dashboard
billing di smartphone. Kemudian dampak terhadap proses visualisasi lebih interaktif. Efisiensinya sendiri user friendly. Kemudian alat yang digunakan ESP8266 soil sensor billing app. Kemudian manfaat utamanya data lebih menarik secara visual. Relevansinya sangat relevan untuk dashboard edukasi. Kemudian untuk judul terakhir, parameter yang dipantau adalah suhu kelembapan. Metode yang digunakan adalah edukasi dengan modul belajar. Dampak terhadap proses kompos, siswa paham fase kompos. Kemudian efisiensi sistemnya sederhana. Alat yang digunakan adalah SP32, DHT22, soil sensor, web app. Kemudian manfaat utamanya modul edukasi plus interaktif. Relevansinya cikal bakal smart kompos demonstrator. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kompetitif audit. Di sini kami menggunakan 10 perbandingan kompetitif audit, yaitu barang yang sudah ada sebelum alat yang kami buat, yaitu smart kompos demonstran. Nah, yang pertama tuh ada SenseStick Go20, terus yang kedua ada Martin Lisman Compost Monitoring, yang ketiga ada DF Robot Smart Compost Bin, yang keempat ada One Time Adventure Kit. Next help. Yang kelima ada Agenso Aglot 0060. Yang keenam ada Reotem EcoProp atau Compost Watch. Yang ketujuh ada Malaset MCT 150. Yang ke-8 ada Silk Cloud Smart Waste Composting Machine. Yang ke-9 ada Quanturit Tango XN, dan yang ke-10 ada Monty Monitor. Nah, di sini ada kesimpulan dari kompetitif audit, yaitu perbandingan fitur, target pengguna, kesimpulan, kelemahan, dan harganya. Yang pertama, produk Renstick KOU20. Fiturnya itu yaitu sensor suhu LoRaWAN, tahan lama sekitar 7 tahun baterai. Target penggunanya yaitu industri atau skala besar. Keunggulannya akurat, tahan kondisi keras, maintenance rendah. Kelemahannya mahal, fokus hanya suhu dan tidak edukatif. Harganya itu sekitaran 300 sampai 400 US dollar. Yang kedua ada Martin Lisman Compost. Fiturnya itu yaitu probe suhu, stainless, data logger, dan Bluetooth. Target penggunanya pertanian, riset kecil menengah. Keunggulannya yaitu portable, mudah dipakai, dan presisi. Dan kelemahannya tidak IoT atau real time, fokus hanya untuk suhu. Harganya yaitu sekitar 250 sampai 350 pound sterling. Yang ketiga ada Smart Composting Bin Monitoring. Fiturnya yaitu sensor suhu, tambah kelembapan, IoT via 4G, ESP32. Target penggunanya yaitu edukasi atau prototipe penelitian. Keunggulannya open resource, dokumentasi lengkap, mudah direplikasi, dan komponen terjangkau, sangat cocok untuk pembelajaran IoT dan demonstrasi proses kompos. Kelemahannya tuh perlu modul tambahan seperti SIM card dan biaya lebih tinggi. Harganya tuh sekitaran 100 sampai 200 US dollar. Yang keempat ada One Time Advanced Compound. Fiturnya itu probe suhu tambah transmisi near cable,
Dashboard cloud, target penggunaan industri kompos dalam skala besar. Keunggulannya monitoring multi titik, alert otomatis atau peringatan. Dan kelemahannya tuh kompleks, mahal, overkill untuk edukasi. Harganya sekitaran 1.000 lebih US dollar. Yang ketiga, yang ke 5 ada Agi IoT. Di sini fiturnya menggunakan sensor kelembapan dan sensor untuk kompos atau soil. Target penggunaannya pertanian atau riset. Keunggulannya yaitu fokus ke kelembaban, integrasi IoT siap pakai. Kelemahannya hanya parameter tertentu, butuh sistem tambahan. Harganya itu sekitar 300 sampai 400 euro. Yang keenam ada Eco Portable, Eco Probe, Compost Wedge. Fiturnya probe suhu wireless tambah cloud dashboard. Target penggunaannya tuh komunitas atau industri. Keunggulannya menggunakan probe, alert otomatis, datanya real time. Kelemahannya biayanya terlalu tinggi dan fokus suhu. Harganya sekitar 2.000 US dollar. Terus yang ke 7 ada MCT 150. Fiturnya probe suhu tambah dashboard online. Target penggunaannya skala komunitas pertanian. Keunggulannya visualisasinya jelas, datanya historis, dan kelemahannya tuh hanya suhu dan tidak multi parameter. Harganya itu sekitar 500 sampai 700 US dollar. Yang ke-8 ada smartwatch composting machine. Fiturnya itu mesin kompos tambah sensor IoT atau suhu kelembapan. Target penggunaannya di perkotaan, institusi, dan komunitas. Keunggulannya itu all-in-one, olah tambah monitor, otomatis. Dan kelemahannya mesin besar, biaya tinggi, bukan fokus edukasi. Harga itu sekitar 3.000 sampai 5.000 US dollar. Yang ke-9 ada Tango XN Probes. Fiturnya itu probe suhu wireless, alat resiko panas atau peringatan. Target penggunaannya tuh industri besar, misalnya windrow, fasilitas limbah. Keunggulannya aman, mitigasi risiko kebakaran, dan cloud dashboard. Kelemahannya tuh fokus pada suhu dan keamanan mahal. Harga itu sekitaran 1.500 euro per unit. Dan yang terakhir ada monthly monitor. Suhunya tuh fiturnya tuh menggunakan sensor suhu, tambah kelembaban, dan gas. Dan juga Bluetooth ke aplikasi. Terus target penggunaannya rumah tangga atau kebun kecil. Keunggulannya yaitu portable, edukatif, tips via aplikasi. Kelemahannya jangkauan terbatas karena Bluetooth-nya tidak cloud. Harganya sekitar 150 sampai 200 US dollar. Selanjutnya saya kembalikan kepada Suhail. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat kami presentasikan pada hari ini untuk presentasi pertama. Jika ada kelebihan atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.